Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa semua dan para pendengar. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan data mining. Pada data mining kali ini kita memberikan tentang metode Naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Naive Bayes ini merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Jadi beberapa data yang diperoleh dari data sebelumnya itu bisa digunakan dengan menggunakan perhitungan statistik, dengan menggunakan probabilistik, teori kemungkinan, sehingga bisa sebagai acuan apabila itu akan digunakan pada masa yang akan datang, yang mendapatkan hasil yang terbaik dari pedoman data yang sebelumnya. Keuntungan Naive Bayes ini adalah dia bekerja lebih baik dalam kebanyakan situasi dunia nyata yang kompleks daripada yang diharapkan. Kemudian persamaan metode Naive Bayes dapat dilihat dalam slide dengan rumus dan keterangannya. Selanjutnya, langkah-langkah dari metode Naive Bayes yaitu awalnya, kemudian dimulai dengan membaca data training, kemudian ada selanjutnya apakah data numerik. Kalau iya, maka dilanjutkan kepada mean itu rata-rata tiap parameter. Selanjutnya standar deviasi tiap parameter. Kemudian tabel mean atau secara rata-rata dan standar deviasi. Kemudian hasilnya mendapatkan solusi dan mendapatkan hasil selesai. Tetapi kalau dia tidak data numerik, maka melakukan jumlah dan probabilitas, kemudian dapat tabel probabilitas, kemudian mendapatkan solusi dan akhirnya selesai. Kemudian di dalam metode Naive Bayes menggunakan beberapa persamaan, diantaranya adalah menghitung nilai rata-rata atau mean. Bisa dilihat pada slide video ini. Kemudian untuk persamaan lain yaitu simpangan baku atau standar deviasi seperti pada slide pada video ini. Dan kegunaan dari pada metode Naive Bayes ini adalah untuk mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Juga sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas untuk membuat diagnosis medis secara otomatis, mendeteksi atau menyaring spam. Di samping kegunaan, ada kelebihan dari metode Naive Bayes, yaitu bisa dipakai untuk data kuantitatif atau kuantitas jumlah maupun kualitas.
Kemudian tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Tidak perlu melakukan data training yang banyak. Kemudian selanjutnya jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Dan perhitungannya cepat dan efisien. Di samping itu mudah dipahami, mudah dibuat. Pengklasifikasian dokumen bisa dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Jika digunakan dalam bahasa pemrograman, codingnya sederhana. Bisa digunakan untuk klasifikasi masalah biner ataupun multiclass. Di samping kelebihan, ada kekurangan dari metode Nebase ini. Apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitasnya. Selanjutnya dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, tidak bisa berupa gambar. Kemudian untuk contoh penyelesaian dengan menggunakan metode Nebase adalah seperti yang kita lihat pada slide berikut ini. Pada slide bisa dilihat tabel pemilihan sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang diambil data di lapangan. Dari banyak data, pada contoh ini hanya 10 data yang diambil, di mana mempunyai beberapa atribut, yaitu biaya SPP, kriteria pertama, jarak dari rumah, kriteria kedua, ada angkutan umum, kriteria ketiga, dan merupakan sebagai suatu pilihan atau solusi dipilih untuk sekolah untuk kriteria keempat. Jadi data-data yang diambil dari lapangan menyatakan bahwa ada beberapa siswa atau mahasiswa yang akan memilih suatu sekolah, memilih iya ataupun memilih tidak. Banyak yang menggunakan beberapa kriteria. Pertama biaya SPP, kemudian jaraknya dari rumah, kemudian ada angkutan umum, kemudian apakah dipilih itu iya atau tidak. Di sini pada biaya SPP itu ada 3 item. Pertama murah, sedang, mahal. Pada jarak dari rumah ada juga 3 item, yaitu dekat, sedang, dan jauh. Pada angkutan umum kriteria ketiga itu ada 2 item, yaitu tidak dan ada. Untuk dipilih untuk sekolah itu 2 item, yaitu ya dan tidak. Coba kita lihat contoh yang pada baris pertama. Sekolah yang pertama itu biaya SPP-nya murah, kriteria pertama, kemudian jarak dari rumah dekat. Kemudian ada angkutan umum. Kemudian banyak yang memilihnya iya. Ketika itu data diambil, terpilihlah sekolah yang pertama. Kemudian ada yang nomor 7, itu biaya SPP murah, baris ke-7. Kemudian jarak dari rumah jauh, ada angkutan umum, ada. Kemudian tidak dipilih, tidak. Jadi kenapa sekolah ini tidak dipilih? Padahal angkutan umumnya ada, kemudian SPP-nya murah, jarak dari rumah itu memang jauh, tapi ada angkutan. Itu data yang
yang diambil untuk dijadikan sebagai penelitian, sehingga nanti para siswa atau mahasiswa bisa mengambil suatu kesimpulan dengan kriteria yang diinginkannya, mendapatkan sekolah yang diinginkannya. Kemudian ada yang baris kedua, BSPP sedang, jarak dari rumah dekat, tapi tidak ada angkutan umum, tapi itu dipilih oleh siswa dan mahasiswa. Kemudian yang baris ke-6 itu ada BSPP-nya sedang, jarak dari rumahnya jauh, ada angkutan umum, tetapi tidak dipilih sekolah tersebut. Kemudian ada yang baris ketiga, BSPP mahal, jarak dari rumah dekat, tidak ada angkutan umum, tetapi dipilih untuk sekolah. Tetapi yang pada baris 9 ada yang SPP-nya mahal, jarak rumah jauh, tetapi ada angkutan umum, tetapi tidak dipilih untuk sekolah. Jadi data-data sebelumnya ini yang digunakan di lapangan itu akan dilakukan suatu perhitungan sehingga data-data yang lama dipakai untuk bisa menentukan pada data-data yang akan datang untuk menentukan dengan kriteria yang diinginkan, sehingga terpilihlah suatu solusi untuk mendapatkan sekolah yang diharapkan. Untuk penyelesaiannya, kita akan lakukan perhitungan pada slide dan video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatian para mahasiswa dan pendengar sekalian. Sampai jumpa di slide berikutnya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.